Oke, seperti itu. Sekarang yang harus kita lakukan adalah Excel. Jadi kita hitung dulu nilai ini 1,2 tambah 0,2 SDS ini. Kalau faktor rho dikali dengan nilai E itu nanti bisa kita lakukan di program analisis struktur gitu ya. Tapi kalau yang ini kan lebih gampang kalau kita hitung dulu di Excel. Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, ini ingat dulu kita sudah menghitung nilai SDS kita ini gitu ya. Nah, maka biar tidak penuh kita buat sheet baru saja. Kita inputkan di sini. SDS kita berapa? SDS kita adalah 0,78 ini ya. 0,78 gravitasi bumi. Kemudian nilai redundansi sebesar 1,0 gitu ya. Oh maaf, 1,0. Seperti itu. Lalu apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh redundansi, kita butuh row, sudah gitu. Kan kita buat urutannya kombinasi. Ini kombinasi. Kemudian seperti ini. Kombinasinya 1, 2, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3 gitu ya. Oke. Dead load-nya sama dengan kalau yang kombinasi 1, 1,4 ya. Kombinasi 1 1,4 D. 1,4, yang lainnya 0 gitu ya, 0 semua nggak ada. Kemudian yang kombinasi 2 1,2 D, 1,6 L dan 0,5 LR. 1,2 D, 1,6 L dan 0,5 LR gitu. Oke, kombinasi 3 1,2 D, 1,6 LR, 1,2 D dan 1,6 LR dan 1,0 L. Itu kombinasi 3. Ini coba kita ginikan ya biar jelas. Nah, ini seperti ini. Saya kombinasi 1 cuma 1,4 D, kombinasi 61. Nah, di sini mulai 1,2 kali 0,2 tambah 0,2 SDS sama dengan 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS dikunci gitu. 1,356 D. Ini sampai ke 8. Live-nya kita pakai 1,0 ya. 1,0 live-nya. Live proof-nya 0 tidak ada. Kemudian redundansi kita 1,0. 1,0. Ini berarti E1, E2 sampai dengan E8. Sedangkan yang 7 berarti sama dengan 0,9 dikurang 0,2 dikali SDS. Ini SDS-nya. Kemudian ini nggak ada, hanya ada beban gempa E1 sampai 8. Ya, seperti ini. Jadi kode jadwalnya ini, live load-nya ini, level pada elevasi atap LR ini. Kemudian ini redundansinya 1,0, E-nya E1 sampai E8. Nah, kalau sudah punya, sekarang mari kita bikin dulu E1 sampai E8 di dalam program analisis struktur. Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, baik, kita masuk ke sini.
Pertama yang kita harus siapkan dari load case gitu ya. Nah, load case ini yang statik yang sebanyak ini kemarin kita hapus dulu saja ya. Karena nah, kita copy yang beban gempa respon spektrum arah X, kita copy saja seperti ini. Kenapa kita copy? Karena kita butuh beban gempa ke arah X yang 0,3. Jadi 0,3. Bedanya apa sih? Karena kalau 0,3 eksentrisitas rasionya 0%, tidak ada sama sekali. Gitu. Kemudian faktor skalanya, belum saya ganti toh ini. Faktor skalanya kita ganti sekalian. Faktor skala sudah kita hitung inputnya untuk arah X 1,83. 1,83 gitu ya. Itulah untuk beban X yang 30%. Jadi eksentrisitasnya 0. Problemnya kita juga ada beban X yang 100%. Yang ini kita modify. Ini kita kasih nama 1,0 gitu ya. 1,0. Kenapa? Pada beban gempa X yang 1,0 dia memiliki eksentrisitas 5%, 0,05. Gitu. Ini kita ganti 1,83 modify. Nah, seperti itu ya. Kita klik OK. Sedangkan yang beban gempa arah Y kita juga copy. Kita ganti namanya jadi 0,3 arah Y. Karena 0,3 ini tidak punya eksentrisitas, faktor skalanya adalah 1,964. Kita ganti 1,964 seperti ini. Yang arah Y sendiri kita ganti modify menjadi 1,0. Namanya adalah 1,0 EY. Kenapa? Karena ada eksentrisitas 0,05 isikan di sini. 1,964. Oke. Sudah ya, sudah ada 1,0 arah X dan 1,0 arah Y dan 0,3 arah X dan 0,3 arah Y. Load combination. Mari kita add new combo. Yang enak sih, saya lebih suka menyiapkan E1 sampai E8-nya dulu karena itu kan kepake 2 kali. E1 kita siapkan. E1 itu isinya 1,0 arah Y gitu ya. Dan 0,3 arah X. Gini. Ingat dikasih 0,3. Seperti ini. Ini yang E1, 1,0 arah Y dan 0,3 arah X, positif. Kemudian E2 itu apa sih? Kita lihat di gambarnya aja lebih enak. Minus 100% Y, 30% positif. Ini jadi minus gitu. Kemudian E3 copy combo ya. E3 itu 100% tapi X-nya yang negatif. Ini berarti 1 dan ini jadi negatif. Seperti ini. Gitu. E1 2 3 4 sudah. Sekarang E5. E5 itu terbalik, yang X-nya yang 1,0, Y-nya yang maaf. X-nya 1,0 dimodify, kemudian Y-nya yang 0,3. Y-nya yang 0,3 dimodify gini. 1,0 dan positif. Oke. Itu E5. Kemudian E6 dari E2. Add copy. Jadikan E6. Plus minusnya nggak berubah, cuman terbalik ya. Ini menjadi yang X.
Sedangkan ini jadi yang Y. 0,3 Y. Mana yang Y? Seperti itu. Oke. Maka E3 kalau kita copy jadi E7. Jadi E7 1,0 Y-nya jadi 1,0X. Sebaliknya 0,3-nya menjadi yang Y. Gitu. Kemudian E4 itu kita copy jadi E8. E8 jadi negatif semua. 1 dan 0,3Y 0. Ya, betul. Kita sudah punya E1 sampai E8, maka bisa kita bikin kombi 1. Itu adalah dead load. Maka dead 1,4 dan added load 1,4. Oke. Kombi 2 1,2 dead, 1,6 live, 0,5 LR. 1,2 dead, 1,2 dead, 1,2 added, gitu. Karena kan dead sama addednya kan jadi K1. Kemudian live-nya 1,6 live roof-nya 0,5 ada ya, gitu. Kombi 3 1,2 dead, maka dead ini 1,2, added itu 1,2, kemudian 1,0 live-nya 1,0 dan 1,6 LR. Iya betul, 1,6 LR. Nah, sekarang masuk ke kombi 6. 61 dead dan added. Added-nya 1,356. Dead-nya itu, kemudian tambah 1L tambah E1, gitu. Seperti itu ya, itu combo 61. Seterusnya sampai dengan seluruh combo, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sampai combo ke 78, sangat mudah, tinggal kita copy saja itu 77. Kemudian kita kasih nama 78. Dan karena 78 pasti dia pakai E-nya adalah E8. Seperti ini. Itulah manfaatnya kenapa tadi kita di awal siapkan dulu E1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena sangat memudahkan daripada kita harus memasukkan angka berkali-kali, mending disiapkan di awal. Seperti ini. Oke, komplit. Kita punya kombi 1, 2, 3, 61 sampai 68 dan 71 sampai 78. Oke. Selanjutnya tinggal kitaran dan nanti diperoleh hasilnya. Seperti ini. Kitaran semua. Hasilnya menjadi, nah ini ternyata karena kita load case-nya nambah tadi, running time juga lumayan nambahnya ya. Sudah jadi, lalu tinggal nanti kita baca output-outputnya. Yang pertama tentu saja output binding moment pada balok induk. Oke, demikian hari ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.